Hukuman apa yang pantas buat seorang koruptor? Ada nggak itu? Koruptor itu ada. Kan dia dianggap manipulasi data, mengambil hak orang lain, sekaligus mencuri. Ya. Ada bab kezaliman ini banyak banget ini. Ya, akumulasi. Nah biasanya itu kalau dilihat, kalau memang korupsi itu dia sengaja mengambilnya, berarti dia masuk dalam bab mencuri. Bab mencuri kan ada dalam Islam. Ya kan, dalam surah Nur itu memang kalau dia kebukti, kepergok, itu kalau hukum Islam dipotong tangan. Dan potong tangan ini sebenarnya jangan dilihat potong tangannya, karena orang yang belum memahami tentang hikmah daripada kisos. Kisos itu hukuman fisik yang datang di sebagian pelanggaran agama. Kayak pencuri dipotong tangannya, orang yang dibunuh juga. Itu kan dalam Islam ada. Nah ini memang karena hikmah yang Allah inginkan. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos itu, hukuman fisik bagi pelaku kriminal yang besar, itu ada ketentraman hidup buat kalian, kata Allah. Nah ulama rincikan, orang yang mengatakan pencuri dipotong tangannya itu, kejam banget ya. Ini orang yang belum pernah mengalami. Coba kalau dia pulang ke rumah, maling lagi bawa TV-nya, maling lagi ngambil uangnya. Kira-kira kalau ada di situ pisau, saya yakin bukan cuma tangannya dipotong gitu. Mungkin dia akan bunuh maling gitu kan. Benar. Tapi Islam datang enggak, serahkan kepada pemerintah kalian. Terus kemudian ditelusuri, benar nggak dia mencuri? Apakah itu profesi dia, atau dia tertekan, mungkin anaknya lagi disandra. Ya, itu beda hukum. Ditelusuri. Nah kalau memang betul profesi dia, akan diiklanin tuh. Si fulan dan fulan ini mencuri. Kronologisnya seperti ini loh. Dia masuk ke toko, dia masuk ke rumah, dia nyuri. Dia kena hukum Allah. Allah mengatakan, wasariku wasarikatu faqta'u aydihum jazaan bima kasabna nakala minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan dari Allah, gitu kan? Jadi ini dilakukan di misalnya depan Istiqlal. Contoh misalnya ini hari Jumat kayak di Mekah, Madinah, di Saudi itu kan gitu. Dilakukan di masjid ini sampai di Jeddah itu, di kota Jeddah ada namanya Masjid Kisos. Karena seringnya ada eksekusi habis sholat Jumat. Diperlihatkan kepada warga. Nah kalau satu orang dipotong tangannya, pasti 10.000 orang yang niat mencuri berhenti. Tangan saya melayang nih. Jadi curi spion aja bisa hilang tangannya. Betul. Kan jadi berhenti keburukan itu. Adanya hukuman ya. Iya, dan hukumnya nggak main-main, karena memang sudah sampai mengganggu hak orang lain kan. Ini kan mencuri itu mengambil hak orang lain. Berarti hukuman atau ketakutan tuh bisa bekerja juga ya untuk masyarakat. Ini kayak di Singapura deh, buang puntung rokok orang nggak berani karena $1.000. Betul. Nah dalam Islam itu ada tadi yang saya bilang. Jadi sebenarnya perbuatan-perbuatan kriminal atau pelanggaran agama itu bisa ditinggalkan dengan mengetahui ancamannya. Jadi makin besar kadar ancamannya, orang makin khawatir melakukannya. Gitu. Nah termasuk tadi masalah korupsi misalnya. Itu kalau semua koruptor diancam akan dipotong tangannya, diiklanin di media, gak bakal berani. Iya, harusnya ya. Ya daripada hanya sekedar ditangkap, dipenjarain, habis itu dia keluar lagi. Bener, habis itu nyalek. Nggak tahu. Kalau itu kalau sampai nyalek. Tapi yang jelas kan dia udah masuk, kemudian karena dia memang dasarnya korupsi, terus dia korupsi, dia bayar lagi, sogok-nyogok lagi, keluar lagi, kan jadi nggak selesai. Bolak-balik aja nih begini. Dan dia orang itu subhanallah kalau terbiasa masih dibuat satu perbuatan baik. Ini perbuatan baik ini kayak bersaudara dia. Kayak misalnya gini, orang sholat, nanti dia terdorong untuk puasa, terdorong baca Quran. Nular ya. Jadi dia banyak. Sama dengan perbuatan buruk nih. Sekali dia mabuk, itu temannya ada zina, bunuh, itu satu paket. Benar. Nah jadi korupsi ini dia sekarang berbuat nih, terus dia dikena hukum di situ. Kalau ini nggak diberhentikan, ini banyak saudaranya nih. Iya benar. Habis itu buka judi online dia, menjadi bos judi online, akan kemana-mana. Mudaratnya lebih besar. Iya.